Bapak sampai dengan sampai, mama datang ke bilang, Pak, mau kasih keluar yang 1000 ini. Bapak tua bilang, tadi di kantor baik-baik kok. Bapak tua bilang, lu kepala dinas. Saya baru saja pulang kurang lebih 5:30 tadi. Dari pelayanan yang sama seperti ini mereka lakukan di Rutan, kelas 2B Kupang. Mereka buat acara memperingati HUT Reformasi, HUT Gemit, dan penutupan bulan keluarga. Ada beberapa tontonan yang menarik. Tontonan pertama adalah semua orang yang jadi narapidana di situ, mereka diberi kesempatan mengundang keluarganya. Jadi banyak bapak di situ. Banyak. Agama apapun, dari manapun mereka, banyak orang. Ada 1000-an lebih orang berkumpul di situ. Itu tontonan pertama. Tontonan yang kedua yang menarik adalah ada satu anak nona kira-kira umur 13 tahun. Dia hanya duduk diam. Dan dia hanya duduk diam di mana? Di pelukan dia punya papa. Di mana dia punya papa adalah warga binaan di situ. Itu anak tidak bicara. Dia hanya diam. Dia pun bapak sapu-sapu, dia pun kepala, itu anaknya diam dengan matanya berkaca-kaca. Dengan mata yang berkaca-kaca. Ini anak hanya diam. Saya tidak tahu apa yang dibayangkan, tapi saudara bisa merasa. Ketika dibatasi oleh sesuatu, dan kita hanya bisa berjumpa dengan orang tua beberapa saat, tanpa bicara, anak ini begitu diam. Tontonan yang ketiga adalah kami pulang 5:30, dan saudara tahu 5:30 itu matahari mau terbenam. Dan pada saat matahari mau terbenam, Anda terpaksa harus meninggalkan suami di situ. Suami membiarkan istri dan anak-anaknya pulang karena dia harus ada di situ. Tontonan itu menjadi menarik dalam perenungan ini, bahwa saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa kebersamaan itu mahal. Persekutuan keluarga itu mahal. Sangat mahal. Selama dia papa belum masuk di sana. Mungkin dia papa sibuk dengan berbagai-bagai pekerjaan dan tidak pernah menggendong anaknya. Hari ini dia papa ada di situ, baru dia papa belajar memeluk anaknya. Persekutuan itu mahal. Mungkin selama mereka masih bebas hidup di luar, ada banyak sekali waktu yang terbuang tidak bersama-sama dengan istri, anak, dan keluarga. Dan hari ini mereka berjumpa hanya 3-4 jam dan kemudian mereka berpisah lagi tanpa syarat. Persekutuan itu mahal. Sekali lagi, persekutuan itu mahal. Mungkin selama ini ketika mereka masih bebas, mereka bebas dengan keadaan mereka pribadi. Mereka tidak ingin diganggu bahkan oleh istri, oleh anak-anak, oleh suami. Tapi hari ini mereka berjumpa beberapa saat dan air mata mereka jatuh. Dan mereka terpaksa harus berpisah. Dan saya ingin bilang lagi, persekutuan itu mahal. Dan kalau persekutuan itu mahal, hari ini saya mau bilang kepada saudara bahwa jangan tunggu begitu dulu baru air matamu jatuh. Harusnya sekarang. Harusnya sekarang. Waktunya sekarang. Bukan besok. Persekutuan itu mahal. Karena itu celakalah mereka yang menghancurkan persekutuan. Di rumah, di gereja, dan dimanapun. Kenapa? Persekutuan itu mahal. Perjumpaan antar keluarga itu mahal. Dan mari kita lihat bagian pembacaan kita tadi. 2 ayat yang dicatat dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28 menegaskan hal-hal yang sebenarnya sederhana tapi menarik. Ada catatan yang serius. Yang pertama, saudara, bahwa sebelum Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk memelihara dan mengusahakan dunia, sebelum Tuhan memberikan tugas kepada manusia, Tuhan memberikan dahulu keluarga. Ulang. Sebelum Tuhan kasih pekerjaan kepada manusia untuk memelihara dan mengusahakan dunia, Tuhan memberikan duluan keluarga.
Keluarga baru keluar untuk memelihara dan mengusahakan dunia. Jangan balik. Hari ini orang mengutamakan tugas dan tanggung jawab dan melupakan keluarga. Ini yang harus direformasi lebih duluan. Reformasi. Kembalikan bentuk pada keadaan yang sesungguhnya, di mana Allah membentuk duluan keluarga, memberkati mereka, memberikan anak cucu bagi mereka, baru bilang, pergilah, pelihara dan usahakanlah bumi, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Karena itu, ini menjadi hakikat dasar dari perjalanan sebuah persekutuan. Karena itu tidak ada alasan harusnya untuk orang tidak memberi perhatian kepada keluarga. Karena sebelum memelihara dan mengusahakan, Tuhan memberikan keluarga. Saya membayangkan saudara, saudara akan punya segala sesuatu, punya uang, punya kesempatan, punya popularitas, dan punya semuanya. Tapi betapa sulitnya ketika Anda tidak disambut oleh keluarga. Ketika kehidupan keluargamu bermasalah, hari ini harus menjadi perenungan yang serius. Harus ada reformasi lagi di dalam rumah tangga. Harus. Karena sebelum memberikan tanggung jawab, Tuhan memberikan keluarga. Yang berikut saudara, bagian yang kedua saya ingin mengatakan bahwa karena perjumpaan itu mahal. Kita lihat Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Untuk membentuk keluarga, Allah merencanakan dulu. Bukan saja merencanakan, dengan tangan kanannya, dengan tangannya dia mengatakan, ini laki-laki, ini perempuan, dia buat. Dia menaruh cinta kasih di dalam mereka, dan kemudian dia menyatukan mereka sebagai keluarga. Bukankah ini sesuatu yang begitu kudus? Karena Allah merancang, Allah memberi, dan Allah mempersatukan. Lalu kenapa saudara mau menghancurkan kehidupan keluargamu dan rumah tanggamu? Mahal itu. Tuhan merencanakan, menciptakan, menaruh cinta kasih, mempersekutukan, memberkati mereka. Mahal. Lalu kenapa saudara mau bercerai? Kenapa saudara mau menghancurkan rumah tanggamu? Kenapa kehadiran orang ke berapa? Ketiga kok, keempat kok. Kenapa kehadiran mereka sebegitu pentingnya sampai kita menghancurkan keluarga? Ini yang harus direformasi duluan. Kalau begitu, mari lebih dalam kita lihat ini. Jadi setelah tegang, ini memang karena saya masih terbawa emosi. Tapi saya mau bilang kepada saudara, ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, bukan saja jenis kelamin mereka yang berbeda, bukan saja itu. Tapi ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, ada beberapa prinsip berbeda, bukan saja laki-laki dan perempuan kelamin mereka yang berbeda. Itu bereslah laki-laki dan perempuan. Tapi yang kedua saya mau bilang, dari segi pola mereka beda, karena itu tidak memahami pola. Kita menghancurkan keluarga, dan menghancurkan keluarga menghancurkan gereja. Pola apa? Satu, pola pikir. Dari segi pola berpikir, laki-laki dan perempuan beda. Laki-laki selalu rasional, pakai otak. Perempuan selalu pakai perasaan. Beda kan? Waktu bicara saya beda. Laki-laki bilang, beta pikir, saya pikir. Berpikir lu semua ngerti. Berpikir kok tinggal. Kenapa? Karena dia selalu pakai apa yang dia pikirkan. Tapi perempuan bukan pakai rasionya. Perempuan pakai perasaannya. Maka dari segi percakapan dia selalu bilang, saya rasa. Berasa lu semua mengerti. Mengerti apa? Lu hanya rasa di situ. Satu pikir, satu rasa. Kalau satu pikir, satu rasa tidak kita kasih ketemu, lama-lama jadi surasa. Kalau gitu satu pikir, satu rasa, atur ke mana kok kasih ketemu. Jangan hanya tiap hari pikir, tiap hari lu pikir apa?
Yang satu, saya rasa, Pak, ini dada semua pica, Pak. Jangan kasih pica dia. Bahaya itu. Saya pikir sampai otak sakit. Siapa justru mau kasih otak sakit? Kalau begitu, untuk kaum laki-laki, untuk kaum bapak, para suami dan saya ingin bilang kepada saudara, reformasi atau dalam bahasa lain saya ingin menyebutkan, pertobatan itu harus dimulai dari pertobatan cara berpikir. Ulangi, pertobatan harus dimulai dari pertobatan cara berpikir. Jangan paksa diri berbuat baik kalau belum rubah dulu kita punya otak. Banyak orang paksa diri berbuat baik, otaknya tidak dirubah. Dia, Pak, itu hari kita coba jalan baik, mas itu biar rusak ulang. Ya, kok dipung soal di sini. Siapa pun suami yang begitu? Yang pernah baik 2 jam, mas itu sakit 7 jam. Kalau begitu rubah duluan pola berpikirmu, maka tindakan menyertaimu. Tapi kalau paksa diri buat yang baik, munafik. Karena di hadapan banyak orang kita berpaksa diri jadi baik, begitu. Jadi baik. Padahal dia pun asal tidak dirubah. Satu saat dia kembali lagi. Kalau begitu rubah duluan cara berpikir. Siapa yang merubah cara berpikir tentang Tuhan, dia punya perilaku tentang Tuhan beda. Siapa yang rubah duluan cara berpikir tentang bergereja, perilaku bergerejanya beda. Siapa yang merubah cara berpikir ekonomi, perilaku ekonominya beda. Siapa yang merubah cara berpikir olahraga, olahraganya beda. Tanya Pak Hano. Kalau begitu, pertobatan harus dimulai dari cara berpikir. Sebab kalau cara berpikir tidak dirubah, jangan harapkan kita bisa paksa diri untuk bertindak yang baik. Karena sesaat kembali ke asalnya. Pakai bahasa orang di bengkel bilang, dia warna dasar tuh nanti kelihatan, Bapak. Coba masing-masing renungkan, kira-kira dia warna dasar apa? Putih kok, hitam kok, cat lempar kok, balang kok, loreng kok, pikir dia pun. Untuk ibu-ibu, untuk nona-nona, untuk perempuan, dan juga untuk ibu pendeta. Pertobatan harus dimulai juga dari pertobatan cara merasa. Pakai perasaan terus nih, dap lihat orang nih kita mau togor juson enak. Padahal tahu-tahu dia salah nih. Berasa karmana kok. Rubah. Saya pernah bilang kepada saudara, saya melayani di Sabu. Kami duduk di satu acara, biasa ibadah rumah tangga hari Senin, Jumat, Rabu. Kami biasa buka tikar besar, terus kami datang duduk di situ dan mulai. Saya datang hari itu, mereka senang sekali. Namanya pendeta, pimpin. Saya dikasih lampu yang paling besar, saya duduk di situ, ada meja kecil. Ada tuak yang sebentar saya akan minum. Saya mulai berkhotbah, mereka senang sekali. Mereka senyum-senyum. Saya pikir pasti khotbah diterima begitu luar biasa. Oh saya saya suruh khotbah habis dong masih senyum-senyum. Saya mulai pikiran. Saya tanya dorang, kamu senyum-senyum apa? Dong tambah senyum lagi. Akhirnya saya tanya satu diaken, Welmin Ceriu namanya. Saya bilang, Nadau, kenapa Nadau senyum-senyum? Dia cepat-cepat ambil ballpoint, dia tulis di satu kertas, dia lipat, dia piko, antar ke saya. Tapi dia tondok saja. Saya jadi penasaran. Saya buka cepat-cepat, ternyata dia tulis, maaf, Bapak Porosleting tidak tarik. Saya marah itu. 1,5 jam kita sama-sama, lu lihat ada masalah di situ, lu diam-diam. Jangan coba pakai perasaan. Ini harus dibilang, harus. Ibu-ibu tolong rubah sedikit cara merasa. Pertobatan harus dimulai dari cara merasa. Kasihan saya Saya bilang saya mau tarik mikir, apalagi khusus 1 jam. Kita pun cara merasa ini bermasalah. Permisi, kalau ada orang punya kotoran di hidung, kita duduk berdekat melihat nih, mau omong ke setengah mati Tapi di dia kita tidak omong, kita kasih tahu orang lain. Bilang
Bayangkan itu. Pertobatan harus dimulai dari cara merasa, ibu-ibu. Bapak rubah cara berpikir, ibu-ibu rubah cara merasa. Terus gabung dua-dua, ibu-ibu juga rubah cara berpikir, bapak-bapak juga rubah cara merasa. Baiklah rumah tanggamu, keadaan aman. Saya melayani di Sabu, ada saya punya bendahara satu, Kalius. Saya pergi ke dia. Hari itu saya pergi, dia makan nasi dari beras yang seperti untuk kasih makan ayam, yang hancur-hancur. Saya lihat dia makan beras itu, saya bilang begini, hei ama, kok tidak ada makanan kok? Kok sudah beras, pi ambil di rumah sana, pi ambil. Dia kata-kata, Mbak Pendeta masuk dulu. Tidak, saya tidak suka. Kalau tidak ada makanan, pi ambil. Saya ini banyak. Pi ambil. Pak Pendeta duduk dulu. Setelah saya duduk, dia bilang begini, Bapak, kalau saya makan beras yang sudah hancur seperti dikasih ayam ini, bukan karena saya tidak bisa beli beras lonceng Bapak, bukan. Lalu kenapa mau makan? Dia bilang, Bapak, kalau saya makan ini, itu karena saya punya istri dan 2 orang anak saya yang masih kecil, mereka ada di Kupang. Sementara ini mereka makan beras yang seperti ini. Dan betapa tidak adilnya saya kalau mereka makan beras ini dan saya beli beras lonceng dan makan sendiri. Tidak adil itu, dia bilang. Dan saya mulai berusaha untuk merubah cara berpikir saya tentang melihat orang makan nasi. Dia punya rasa, dia punya perasaan, dia punya pikiran untuk keluarganya. Supaya jangan senang sendiri. Pertobatan harus dimulai dari cara berpikir dan cara merasa. Itu reformasi. Yang kedua, pola. Dari pola bicara, laki-laki itu bicara sedikit. Penelitian bilang 7.000 satu hari. Tapi perempuan pola bicaranya banyak. Minimal 20.000 satu hari. Satu sedikit 7.000, satu banyak 20.000. Bagaimana saudara mempertemukan sekarang yang 7.000 dan 20.000. Perempuan selalu polanya lebih banyak untuk bicara. Makanya kalau ada laki-laki cerewet, dia bilang, ih, mulusnya kayak perempuan. Karena polanya perempuan lebih banyak. Bagaimana sekarang? Saudara bayangkan kalau pagi-pagi bapak supi kantor, anak-anak supi sekolah. Mama mau 20.000 dengan siapa? Mama mau 20.000 dan siapa? Coba bilang. Bapak sampai mama datang ke bilang, Pak, mau kasih keluar yang 1.000 ini. Bapak tua bilang, tadi di kantor baik-baik kok. Bapak tua bilang, lu kepala dinas. Kalau komunikasi kita begitu, saudara, jangan marah kalau suatu saat kita pulang, mama ada di rumah tetangga sambil tedek-tedek kutu begini. Dongkas habis yang 20.000 itu. Dong akan bilang, lo tahu kok sonde yang tadi lewat itu. Kalau dia mulai begitu bisa 25, bisa 30.000, bisa 40.000 juga. Pak Pendeta, tapi benar tadi Pak Pendeta bilang, kami sendiri di rumah Pak, suami belum ada, oke. Supaya bisa mengimbangimu maka, karena Bapak hanya 7.000, Mama 20.000. Dari pagi sampai sore belum ketemu, maka Mama harus usahakan banyak berdoa dan puji sembah Tuhan. Supaya ketika Bapak pulang sore itu, Mama suka habis yang 18.000. Selesaikan di banyak berdoa dan banyak puji Tuhan. Tinggal 2.000, ya Bapak tua datang omong enak ya, sama-sama akan finish. Jadi banyak berdoa. Ibu-ibu di sini rajin berdoa saya kira. Ya. Selesaikanlah yang 17.000 atau 18.000 sebelum suami pulang. Kalau begitu, reformasi harus dimulai juga dari reformasi cara bicara. Cara bicara bukan hanya untuk mengimbangi, tapi cara bicara
harus direformasi soal pilihan kata-kata dan kalimat. Saya ingin mengatakan kepada kita, tolong pilih kata-kata, tolong pilih kalimat yang tidak melukai orang lain. Bijaksanalah mengambil kalimat yang tidak melukai suami, yang tidak melukai istri, yang tidak melukai anak-anak, tidak melukai orang tua. Pilih kalimat yang bijaksana. Jangan bilang, lu bersyukur sedikit supaya berkawin selu. Kalau soalnya mungkin soalnya ada orang kawin lu. Kenapa lu kawin bet? Pilihlah kata-kata yang tidak merusak persahabatan. Kalau Anda diberkati oleh Tuhan, maka Anda selalu punya kata-kata yang baik untuk tidak merusak persahabatan. Sebab tidak enak dilukai. Kalau saya melukai saudara-saudara itu tidak enak. Percakapan yang terputus itu bisa menghancurkan keluarga. Percakapan yang tidak nyambung itu menghancurkan persekutuan. Makin besar persekutuan harus makin dijaga percakapannya, makin dijaga. Sebab informasi juga bisa salah. Biasa dalam perayaan gereja atau apa begitu, anak-anak suka bawa pesan berantai. Pesan berantai. Yang di orang pertama itu omong satu kalimat, nanti diharapkan sampai orang terakhir, orang ketujuh, kalimat sama. Masuk orang keempat, dia mulai belok. Dan sampai orang terakhir, hancur. Kalau begitu, tips. Usul. Kalau begitu usulan saya ialah bicaralah dengan dia. Jangan coba bicara tentang dia. Bicara langsung dengan dia. Jangan beromong soal dia. Nanti masalah. Dengar langsung dulu baru ambil keputusan. Jangan bilang, kok dengar dari dia ada bilang-bilang. Makanya beta tersinggung. Beta mau pi main lumpur sedih mah. Jadi biasakan kau dengar langsung. Bawa omong langsung. Sebab kalau beta dengar, itu semua salah. Kalau begitu ingat. Kalau ada persoalan dengan seseorang, mohon jangan SMS. Sebab baca salah SMS, masalah tambah parah. Mohon jangan telepon, kalau bisa ketemu muka dan muka. Bawa teh botol sosro, cari satu tempat yang indah. Mulailah bicara. Janganlah SMS, jangan telepon, jangan line, jangan WhatsApp, jangan apa lagi. Ketemu dan bicara. Pak, tapi kalau dia di Amerika, saya sepakat ketemu di London. Kedua, tolong kau satu omong habis baru satu omong. Sebab biasa rumah tangga kacau, gereja kacau, bangsa ini kacau karena satu belum habis omong, satu su omong. Ini tunggu sedikit kau satu omong habis. Siapa yang biasa dia belum omong habis, memang tua su sambung. Satu omong habis, baru satu sambung. Jangan baku rampas itu omong. Sebab rumah tangga kacau kalau omong baku rampas. Ketiga, tolonglah supaya kalau mau bakalai karena pakai komunikasi, maka tolong bakalailah hal yang penting-penting. Jangan bakalai di barang yang tidak penting. Suka keluar tenaga, ini muka marah-marah, energi keluar, darah tinggi naik. Tapi hanya bakalai soal Farhad Abbas dengan Regina kenapa lai? Dong tidak kenal kita. Regina Telonain mungkin yang kenal kita. Regina di Jakarta sana tidak. Tolong bicara yang penting. Bakalailah, teganglah untuk barang yang penting. Jangan hanya soal itu orang India dengan Ayu itu. Tambah dengan cita-citata. Mereka tiga menjadi satu. Pakai bakalai. Manusia tidak ada kerja itu. Kalau bakalai untuk barang yang tidak penting. Pertobatan cara berkomunikasi. Ketiga, dari pola ingatan.
Pola ingatan itu Tuhan atur sampai biasa laki-laki itu pola ingatannya pendek, singkat, sedikit. Laki-laki mudah lupa. Sampai kadang-kadang dia di luar dia bisa lupa dia punya istri. Dia mudah lupa. Tapi perempuan itu dia punya ingatannya sangat tajam. Tajam. Saudara, laki-laki itu baru turun oto, baru kunci oto, jalan langkah 30 langkah dia bilang, "Tahu bisa kunci oto kok belum?" Dia kembali kok. Laki-laki. Tapi kalau perempuan ingatannya menarik, "Pak, itu hari Pak pernah marah betang." Yang mana lah mama Yang pada tahun 1983 tuh. Yang mana mama Yang waktu kita ada di ruangan belakang, yang pas anak-anak dong ada keluar baru, yang pas mama masih hidup tuh, yang pas kita ada duduk. Mama aku bisa ingat sampai yang itu. Kita punya istri dong begitu Satu pun pola ingatan sangat tajam, lama. Satu cepat, lupa. Karena itu, pertobatan juga, reformasi juga harus dimulai dari pertobatan cara ingat. Tolong ingat barang yang baik. Jangan ingat yang pada tahun 1945. Waktu Bapak sama-sama dengan Bung Karno tuh Bapak ada perempuan lain toh. Begitu, kalau memang hanya ingat itu masalah. Tolong ingat barang yang baik. Ingatlah yang dulu kita baru jadi, kok Bapak bawa bunga, kok kaget itu. Yang Mama belum jantungan waktu itu. Yang Bapak kasih bunga terus Bapak bilang, "I love you." Tolong ingat yang begitu dong. Jangan hanya ingat yang Bapak bawa daun pepaya. Bunga pepaya. Ingat barang yang baik. Saudara, seorang sahabat pernah bilang begini, hidup ini terdiri dari ruang pembantaian, 2 ruangan. Hidup ini terdiri dari 2 ruangan. Yang pertama adalah ruang pembantaian. Tapi yang kedua adalah ruang penghormatan. Sekarang kita menaruh pikiran kita di ruangan yang mana? Kalau pikiran kita hanya ada pada ruangan pembantaian, maka yang kita ingat hanya semua yang jahat, yang tidak baik, dan mengganggu kita untuk segera bantai kas mati. Bila perlu, laki kalau macam begitu, racun kau mati buang. Ika besi kau buang di Tedis. Dia keluar di Australia. Keluar juga di Metro TV nanti. Saudara dipanggil ke Polsek Kelapa Lima. Karena itu, di ruangan mana kita taruh pikiran kita untuk suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita? Di ruangan mana? Ruang pembantaian kah? Atau ruang penghormatan? Kalau kita taruh pada ruang penghormatan, maka kesalahan dia yang begitu besar hapus dan hilang karena cinta kasih yang meluap-luap dari dirimu. Tapi kalau kita taruh pikiran kita pada ruang pembantaian, maka panas setahun hilang karena hujan sehari. Atau susu sebelanga rusak karena apa lagi? Kan dompo buang. Dan itu, berpikirlah di ruangan mana sekarang kita menaruh pikiran kita. Ruang pembantaian kah? Atau ruang penghormatan? Tapi di ruang penghormatan tuh bukan bilang, "Selamat pagi, Mak." Biasa. Kalimat yang indah di ruang penghormatan menunjukkan kedekatan hubungan kita. Kedekatan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan sesama, kedekatan kita dengan istri dan suami. Kedekatan itu terlihat dari cara kita bicara. Tidak formal, tidak luar biasa, tapi menarik. Kalau saya mau minta tolong Ibu Pendeta buat teh, saya akan bilang begini, "Ma, bisa tolong bikin kasih teh kok, Ma?" Atau, "Ma, bikin teh." Kalimat menarik. Tidak mungkin saya bilang, "Mama,
tolonglah buatkan secangkir teh. Kalau bisa tidak boleh terlalu manis ya. Itu orang dengar orang bilang, Kalau saya meminta tolong ibu pendeta garu saya di sini karena ada gatal, saya akan bilang, "Mak, coba garu di sini." Geser sedikit kiri-kiri. Tidak mungkin saya bilang, "Mama, garulah di sini." Saudara, rumah tangga yang indah itu tergantung saudara ada di ruang mana. Ruang pembantaian kah atau ruang penghormatan? Tapi di ruang penghormatan itu jangan hanya taruh istri pun kepala. Taruh juga dia pun bapak, dia pun mama, dia pun kakak adik dong. Supaya hormat dong semua. Dia bilang, untuk berpikir lu, saya kalau bilang hanya lu pun bapak. Bukankah kalau betul pun bapak sonde ada? Beta sonde ada? Bukan. Itu hari kalau betul karena lu, besok karena lu pun bapak juga. Di ruang penghormatan itu ditaruh semua orang. Supaya ketika kita bertemu, ada penghormatan. Saya buat khotbah yang menolong kita untuk sadar pola kita. Masih ada lagi pola berikut. Pola lain. Ada 10 kok pola. Ini hari kita di gereja sudah. Pola kerja. Dari soal pola kerja, laki-laki itu punya pola kerja tunggal. Tapi perempuan pola kerjanya jamak. Banyak. Kelihatan. Laki-laki dia bekerja satu barang saja, dia rasa disuruh kerja semua. Masuk tahu dia capek kok. Dia capek. Saya bisa mengerti sedikit. Kalau perempuan itu pola kerjanya banyak. Dorang bisa sambil tumis sayur yang lari bikin teh, sambil kupas bawang karena mau bikin ikan bumbu, bisa sambil terima telepon, bisa sambil ada roll di sini. Iya, tapi dong tidak pernah mengeluh. Laki-laki kerja satu saja pun mengeluh nih. Capek mama son tahu karena kotong di sini. Harus tambah tua nih mak. Kecuali dulu papa masih 17 Agustus maksudnya. Saudara, dari dua pola ini satu kerja banyak, satu kerja sedikit. Kelola bagaimana supaya kemudian ini jadi berkah. Tapi saudara tidak boleh mulai dari mengatakan, Bapak, coba Bapak ganti. Coba yang kerja, Bapak pun Bapak yang kerja, Bepung. Tidak bisa begitu, karena polanya tidak begitu. Polanya tidak begitu. Dengan ibu-ibu kemarin di KW saya bilang, ibu-ibu tolong kau sadar bahwa suamimu itu di titik tertentu mereka adalah bayi dewasa. Kita punya anak 2. Kita urus anak yang kakak, urus anak yang adik, dan urus dia pun bapak. Kenapa? Karena laki-laki juga ingin dimengerti. Bukan saja perempuan yang ingin dimengerti, tapi laki-laki juga ingin sekali dimengerti. Bapak kalau pulang tanya, Mama, makanan di mana? Itu di meja di lemari makan. Dia tanya begitu bukan karena dia tidak lihat itu lemari makan. Kok dia juga yang beli? Kalau dia sampai tanya begitu, karena sekali lagi laki-laki juga ingin dimengerti. Jangan bapak bertanya, Mama, kok makanan di mana? Kok di situ? Bemo kasih cekin mulai kok. Tidak bisa. Itu kalimat memang susah dimengerti. Tahan, nanti Roh Kudus akan mengajarkan. Saudara, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa pola ini harus dibangun secara baik. Kenapa? Tidak boleh dibandingkan. Sekali lagi, tidak boleh dibandingkan. Reformasi harus dimulai dari reformasi dalam keluarga. Untuk pola-pola ini, pola berpikir, pola bicara, pola ingatan, pola kerja kita harus dirubah. Untuk apa sekarang kita bekerja?
Harus mulai dari itu. Untuk apa kita bekerja? Supaya pekerjaan bukan menjadi tuan atas kita. Kita menjadi tuan atas pekerjaan. Bukan pekerjaan jadi tuan atas kita. Supaya pekerjaan tidak membedakan kita. Hanya karena satu kerja ini dan dia pendapatan lebih, satu kurang, lantas kita saling memberi penilaian. Ya boleh. Pola ini harus dibangun secara baik. Tidak boleh dibandingkan sekali lagi. Dan inilah reformasi yang sesungguhnya. Yang dimulai dari keluarga yang Tuhan persiapkan secara baik. Gereja kuat kalau keluarga kuat. Makin lama kita makin bertambah dengan banyak orang. Tapi tadi baru omong laki-laki yang ingin dimengerti. Nanti ibu-ibu marah. Sebentar mereka bilang, Pak ini hanya omong laki-laki. Saya ingin, kira kita just tidak ingin dimengerti. Hei bapak-bapak dengar. Ibu-ibu juga butuh pujian. Dia masak sayur, dia baru tumis. Saudara perlu mengatakan, aduh ma, selera juga kalah. Mama pun kasih hilang selera. Nah. Ma tumis sayur karena mana? Kok ini sayur ini garam semua. Papa waktu tumis tadi beta telur ingat bapak, jadi kira bapak garam beta angka kau taruh. Kasih sedikit pujianlah pada istri kita. Kasih pujian. Kalau saudara ingin menegur mamtua pembadan yang agak besar, tegurlah dengan kata-kata yang lebih memuji daripada. Dan aduh mai punggumuk. Dia tidak suka. Tidak suka. Bicaralah lebih halus. Aduh sayang. Dari mana kok? Dari jauh saya kotong sudah peliang. Supaya laki-laki itu juga tolong jangan kasar deh istri, tolong. Untung baik kok dia ada perhatikan kita. Nanti dia tidak ada lebor kita menangis. Menangis setengah mati. Orang datang lihat kita, kenapa sedih? Beta baru sadar. Selama ini lu hilang kesadaran, lu mabok mungkin. Jadi manfaatkan, ingat. Persekutuan itu mahal. Ingat, persekutuan itu tolong lihat suami istri kau bilang mahal. Mahal. Supaya kita bangun itu dalam keluarga kita dan menjadi luar biasa. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Materi,